Terus. Nah, bayangkan. Nah, kata-kata bayangkan kan cuma bayangin doang. Dimarahin abang tahu, dimarahin abangku tuh. Terus, ulang. Oke, oke. Di depan kakak bayangin ya, bayangin doang. Ya, nggak perlu dikritisi karena ini contoh, bayangin doang. Oke. Ada kol, ada sawi, ada kangkung. Udah dibayangin aja. Nah, ini ada berapa, Kak? 3. Satu lah. Itu kan sayur. Tadi katanya ada kol, ada sawi. Ya itu satu. Itu satu sayuran. Satu. Itu satu sayuran. Oh, sayur. Oh, ngomong dong kalau mau ngomong tenang aja. Oh, iya, satu Lola ini sayur. Lola lah. Udah. Berarti Oh, kira 3 benda bang, bukan nama. bukan. Kakak ngelihat nih. Ya, ngelihat. Ada kol, ada sawi, ada kangkung. Nah, itu ada berapa? Kalau dari sayuran 1, kalau dari nama 3. Enggak, Sawi, kol, ketika kangkung. kakak lihat nih, ada kol, ada sawi, ada kangkung. Kakak akan bilang 3 atau kakak akan bilang 1? 3. Satu lah tadi, aduh. Masa ini 1, 3 lah bang. 3 Satu. lah. Aduh, kakak bener-bener nggak belajar deh. Kalau ada kol, ada kangkung, ada sawi, ya satu. Kalau sawi kangkungnya jelas beda lah. Gimana sih? Ya udah, cuma ada satu di situ. Hanya ibu-ibu yang tahu sayuran ya. Ada 3 lah. Berarti itu Dia 3 belum ya? mama. Dia belum mama, man. Nggak, berarti itu 3 ya. Ya 3. Tapi yang benar satu. Kakak rohaninya belum bersih, belum bisa mengenal kalau itu satu. Kalau dari segi sayur tetap 1. Pas kakak lihat ada 3 nih. Pas kakak lihat ada Aku kol, bilang 3. ada kangkung, Perkataan pertama lah yang ada benar. sawi. Nah, berapa ini? Ada 3. Ya satu lah, Kak. Kan Nggak, sawi kangkung. Tunggu, pusing nggak saat saya bilang itu satu? Iya pusing. Nah, bagus. Nah, berarti tepuk tangan, bagus. Kalau kakak udah merasa pusing, dengan memandang itu bisa satu, udah bagus. Itu udah pintar banget. Pintar banget. Pintar. Itu, Kak. Itu aja. Untuk aku. Udah, Kang, ngomong-ngomong sama Kak Emil ya. Lu Aku jangan ini- ngegantung, dilanjutin. Ini Ya ngegantung. Selama kakak Emil udah merasa pusing saat saya bilang satu, cukup. Udah. Luar biasa. Kenapa dia pusing, man? Kenapa dia pusing? Dilanjutin dong biar Kenapa dia kakak tenang. pusing? Kenapa, Kak? Coba, Nah, Kak, gitu. kenapa pusingnya? Ya karena pertanyaannya abang lah buat saya pusing tadi. Di orang di situ ada 3. Nih. Benar. Oke. Ini ya, kakak tahu waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan nggak? Tahu terus. Oh. Di situ ada Yesus, ada Roh Kudus, jadi merpati. Di langit ada suara Tuhan. Nah, itu berapa, Kak? 3. 3. Berarti Tuhan ada? 1 lah. Nah, gitu. Itu udah jago itu. Itu udah jago. Abang tuh nggak ngerti. Sama kayak Emil tadi nggak Ini, ngerti. gue yang ngejelasin, men. Gue yang ngejelasin masalah ini, gue yang ngejelasin. Gue yang ngejelasin masalah ini, biar dia nggak pusing, men. Nanti lu lanjut lagi. Gini, apa namanya, Kak Emil, Bumil. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, di situ muncul Roh Kudus menyerupai burung merpati dan terdengar suara dari langit, suara Allah. Inilah anakku yang kukasihi. Oke? Nah, di situ ada berapa oknum? Di situ ada berapa oknum? Halo. Ulang bang, gimana? Ulang. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada Roh Kudus muncul menyerupai burung merpati dan terdengar suara dari langit, suara dari katanya dari surga. Dia berkata seperti ini. Inilah anakku yang kukasihi. Nah, pada saat itu ada berapa oknum?
Yesus, burung merpati sama tiga. 3 oknum. Di situ, di 3 oknum itu yang mana yang Tuhan? Yesus lah bang. Berarti Roh Kudus sama Bapa bukan Tuhan kalau gitu. Ya sama. Iya kan? Kan Tuhannya cuma satu nih. Kata Kak Emil tadi Yesus. Berarti cuma Yesus yang Tuhan. Bapa sama Roh Kudus bukan Tuhan. Ya karena kan Bapa sama Yesus adalah satu bang. Bapa dan Yesus adalah satu. Buktinya di situ tempatnya sama nggak? Beda. Beda. Berarti ini 1 atau 2 kalau beda tempat? Aduh nggak berani jawab aku. Takut salah. Enggak apa-apa, Pak. Di sini kan forumnya untuk diskusi, forum untuk mencerdaskan. Saya cuma pengen tahu aja, Mbak. Di situ kan ada 3 oknum yang katanya 3-3-nya adalah Tuhan, 3 dalam 1. Nah, tapi tempatnya itu berbeda, Mbak. Tetap satu kalau pakai akal sehat. Aduh bikin yang lain aja deh. Enggak, dijawab aja, Mbak. Enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa, aman, Mbak. Aman di sini aman. Kita berbagi wawasan aja dan saya tidak ingin dan saya nggak akan mengajak Mbak untuk masuk Islam, nggak akan. Aku tanya Mama dulu ya. Aku tanya Mama dulu ya. Jangan tanya Mama, dijawab aja. Nggak usah, nggak perlu. Mama yang rajin ke gereja. Mama mau diskusi nggak? Tanya dulu, jangan tanya dulu tentang konsep ketuhanan. Tanya sama Kak Emil. Mama mau diskusi nggak, mau ngejawab pertanyaan dari seorang Muslim yang sangat ganteng, terlewat gantengnya? Ngaca bang, udah punya cucu, ngaca. Ih. Udah punya cucu belum? Umur baru 25. Sebentar lagi abang dipanggil Tuhan Yesus tuh. Tuhan Yesus aja dipanggil Bapak, gimana sih ah? Udah lanjut aja pertanyaan kayak gimana tadi? Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Mbak, muncullah muncullah Roh Kudus berbentuk burung merpati dan terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Nah, pada saat itu di situ siapa yang Tuhan? Semua orang tahu lah bang, ya Yesus lah. Berarti Roh Kudus sama Bapa bukan Tuhan. Kan kata Mbak juga Tuhan itu harus satu. Gak boleh keroyokan, Tuhan itu gak boleh gotong royong. Waalaikumsalam. Mbak sendiri loh yang bilang Tuhan itu harus satu. Memang harus satu. Kenapa ini keroyokan ada 3? Kan ini kata-kata pendeta kami sih bang, Bapa sama Yesus tuh satu. Oke, Bapa dan Yesus satu. Saya ikutin, Mbak. Ya, saya ikutin. Bapa dan Yesus adalah satu. Oke. Kita buka ayatnya. Kalau Bapa dan Yesus satu, kita buktiin. Oh, pakai HP aja. Gak usah pakai laptop ya, Mbak. Udah jelas di situ kalau konsep itu udah nampak di situ ya, ada tempat yang berbeda ya, Mbak. Mbak aja di sini kebingungan, Mbak. Tempatnya aja itu berbeda. Bapak dan Yesus. Iya sih, bingung. Aku juga bingung. Soalnya masih awam dia bingung. Ya kan yang satu Yesus kan di Sungai Yordan tuh lagi dibaptis sama Yohanes Pembaptis, oke? Sedangkan Bapak ada di surga, ada di langit. Bilang dia, berkata dia, udah jelas perkataannya kedengaran kan? Inilah anakku yang kukasihi. Anaknya lagi dibaptis tuh di Sungai Yordan. Kalau itu dikatakan satu, sangat impossible, sangat gak mungkin, Mbak. Karena apa? Beda tempat. Yang satu di surga, yang satu di sungai. Oke? Nah, sekarang kita buka ayatnya ya. Kita main ayat aja sekarang. Takut penjelasan dari Bang Daman bingung. Baca, Mbak. Yohanes 8 pasal 16. Baca, Mbak. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri,
tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dia tidak seorang diri, melainkan dia berdua dengan Allah, dengan Bapa yang mengutus aku. Ini yang mengutus Yesus ini siapa? Tuhan bukan? Iya, Bapak. Bapak itu kan Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan gitu. Enggak gitu juga konsepnya, Bang. Coba Mbak baca baik-baik, Mbak. Oh iya, iya. Baca, Mbak. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Itu kan benar. Nah, terus? Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Iya kan, karena kan aku udah bilang tadi, Bang, apa itu? Yesus sama Bapa kan satu. Yang mengutus Yesus siapa? Bapak. Berarti Bapak mengutus Bapak gitu maksudnya? Oh iya ya. Tuh, gimana ya? Terus aku mikirin loh. Oke. Pelan-pelan, Mbak, pelan-pelan. Kita pelan-pelan di sini, Mbak. Saya sukanya pelan-pelan, Mbak, nggak pernah gerusukan, gak enak. Aku dan Bapa adalah satu. Tertulis di ayat ini di Yohanes. Ya, tertulis di sini iya kata Mbak. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi ada ayat banyak, Mbak, banyak ayat yang menyebutkan aku dan Yesus dan Bapa itu adalah dua. Tapi saya tampilkan satu aja dulu. Kata Mbak, aku dan Bapa adalah satu. Tetapi yang tertulis di dalam Yohanes 8 pasal 16, aku tidak bisa menghakimi. Aku tidak seorang diri. Karena ada oknum lain yang mengutus aku, yaitu Bapa. Nah, kalau kata Mbak, aku dan Bapa adalah satu, berarti Bapa mengutus Bapa. Itu kan pemikirannya Abang. Enggak, kok pemikiran saya, Mbak? Ini kan kata Bible, kata Alkitab sendiri, Mbak. Mbak tadi baca di mana? Yang saya tunjukin. Di Bible. Kata saya atau kata Bible? Bukan di Bible, di HP. Ayatnya apa ini yang saya bacain? Yohanes itu adanya di Bible atau di mana, Mbak? Walaupun di HP tapi ini ayat Bible, Mbak. Di Bible kan? Walaupun di HP tapi ini ayat Bible, Mbak. Coba naikin yang lain, Bang. Saya nggak bakal naikin yang lain dulu. Aku bingung. Iya, Mbak pikir aja baik-baik, Mbak renungi. Ini buat perenungan aja. Saya nggak bakal ngajak Mbak untuk masuk Islam. Nggak bakalan, Mbak. Iya sih. Demi Tuhan, demi Tuhannya Yesus, Mbak. Saya nggak bakal ngajak Mbak masuk Kristen. Cuma kita di sini untuk belajar aja, Mbak. Mbak renungi tentang ayat ini aja satu dulu, ayat ini. Banyak bejibun, Mbak, ayatnya bejubel. Ngantri, kayak ngantri sembako. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Aku juga gimana ya? Ini aku bacain sekali lagi. Aku juga ada teman aku juga dia bingung sama yang ini loh, Bang. Ntar aku liatin. Ya, siap. Moderator jangan dulu naikin yang lainnya. Dan jikalau aku menghakimi, maka pernyataan, denger ya. Ya, Aku juga sebenarnya bingung sama yang ini. Mana? Ntar. Sembah itu memang lucu banget ya. Itu lagi baca. Nggak kedengeran, Aku juga Mbak. sama Yesus yang kita sembah itu memang lucu banget ya. Itu lagi baca Markus 11 ayat 13 sampai 14. Firman ini benar-benar buat aku ketawa. Pikiran aku tuh ngebayanginnya kayak Yesus tuh lagi lapar banget kan. Terus aku lihat pohon ara. Terus habis itu dari jauh nih daunnya lebat nih. Gue datengin kayaknya ready. Markus berapa tadi, Mbak? 11 berapa? Terus Yesus bilang, tidak ada lagi yang makan buahmu selama-lamanya. Aku tuh bacanya auto, Tuhan kan emang belum musim buahnya. Di otaknya aku tuh Yesus tuh kayak lagi ngambek halus gitu. Tuhan Yesus, Oh, yang mengutuk daun ara. Yang mengutuk pohon ara. Oke, ini Mbak. Saya bacain ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya dan melihat kalau ia dapat mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun. Sebab itu
bukan belum musim pohon ara. Selanjutnya Yesus mengutuk pohon ara karena pohon ara itu tidak berbuah. Gitu kan? Kenapa Tuhan tidak tahu pohon itu belum berbuah? Belum tahu musim dia, Pak. Kenapa Tuhan? Itu kan Tuhan. Aduh bang, naik yang lain lah bang. Enggak. Aku nyimak. Kan ini Mbak bawain, yang ini Mbak bawain. Mbak bawain. Aku bukan bawain bang, tadi tuh aku cuman mendengarkan temanku aja tuh bingung gini. Ya masa Tuhan tidak tahu musim ya? Kalau misalkan dia lapar, dia pengen makan, kenapa dia harus mengutuk ciptaannya? Kan pohon ara itu ciptaan dia. Besok aku tanya ke pendeta. Ya gini Mbak, kita main logika Mbak. Dia Tuhan kan, kita logika nih, berlogika nih. Dia kan seorang Tuhan, ya. Kenapa dia satu tidak tahu musim, kedua kenapa dia lapar, ketiga kenapa dia mengutuk ciptaannya? Kalau misalkan dia Tuhan, kenapa dia nggak menciptakan buahnya? Itu kan karena waktu jadi manusianya bang. Iya, waktu jadi manusia dia punya mujizat nggak? Punya banyak lah. Nah, kenapa dia nggak bermujizat membuat buah? Terus satu lagi Mbak, itu udah skip sama Mbak, direnungi sama Mbak dan ditanyakan kepada pendeta. Kenapa Yesus tidak menciptakan buah aja? Kenapa mengutuk bisa tapi menciptakan buah nggak bisa? Oke, itu hal yang fundamental loh Mbak. Bagi seorang Tuhan ya, bagi seorang. Ya, ntar aku tanya ini dulu, ntar aku tanya ke pendetaku dulu. Ya. Oke, ada satu lagi Mbak. Satu lagi Mbak. Enggak, bentar men. Gua satu aja men. Nanti lanjut sama lu. Mbak tahu nggak Yesus pernah tidur di perahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya kasih tahu ya Mbak ya. Enggak Mbak. Saya nggak pernah bohong. Masa orang ganteng ngebohong? Ini, oh iya, pernah aku dengar perasaan itu. Ini di Matius 8:23. Yesus ketiduran di perahu loh Mbak. Baca Mbak. Iya, oh iya. Terus? Nah. Ya wajar lah bang, itu kan kemanusiaannya, sifat manusianya. Ilahinya kemana Mbak? Ilahinya kemana? Kan Yesus separwani, separuh manusia, separuh Tuhan. Parwani. Ketuhanannya kemana Mbak? Ini PR juga ya Mbak ya. Ini PR juga, masih banyak ayat-ayat yang harus Mbak pertanyakan kepada pendeta ya. Sekarang lanjut Daman. Ini skip aja, ini PR buat Mbak dicatat. Kenapa Tuhan tidur? PR-nya Yesus ketika ditanyain hari kiamat dia nggak tahu. Nah itu, kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat? Tuh, kan Tuhan maha tahu. Kalau dia nggak tahu hari kiamat, jadi nggak tahu. Ya. Terus Yesus gini kak. Yesus itu kan Tuhan, karena dijelaskan oleh pendeta 100% Tuhan dan 100% manusia. Saat dia turun ke bumi, ada keilahian, ada kemanusiaan, benar nggak? Pendetanya bilang gitu. Nah, ketika ditanyain hari kiamat, Yesus bilang tidak tahu, keilahiannya gimana? Kan nggak mungkin cuti, Kak. Kak? Iya, terus? Nah, itu yang kakak harus tahu. Kakak lebih setuju Tuhan maha tahu atau tidak tahu? Ya maha tahu lah. Nah, saat ditanyakan sesuatu dia bilang tidak tahu, pertanyaan kita, kemana keilahian dia? Gitu Kak. Ya udah, ini nasihat kepada kakak ya. Ini nasihat aja ya, dikit. Perhatikan dulu. Kak, kita hidup cuma sekali, mati cuma sekali. Pikirkanlah kalau seandainya kakak itu salah Tuhan. Tuhan itu satu. Lalu manusia yang tidak setuju dengan adanya para rasul menjabarkan Tuhan yang benar. Lalu mereka menciptakan Tuhan-Tuhan versi mereka untuk mengikuti hawa nafsunya. Yaitu dengan batalkan segala hukum-hukum Tuhan. Apa yang mereka inginkan dan hawa nafsu mereka yang telah dibantah oleh Tuhan, mereka mau apa yang dibantah Tuhan itu terjalani dengan mewujudkan Tuhan-Tuhan yang baru. Maka lahirlah agama-agama. Agama itu lahir dari kebebalan manusia menerima perintah Tuhan dan larangan terhadap Tuhan. Kakak boleh buka dalam Yesaya 66:17. Apa janji daripada Elohim sebelum Yesus datang?
bahwa pemakan daging babi dan juga tikus, mereka semua akan kulenyapkan. Lalu kenapa kemudian setelah Yesus datang sehingga makan babi ini jadi boleh? Katanya aku dan Bapa adalah satu. Lalu kenapa justru Bapa berpikiran beda dan Yesus berpikiran beda? Apakah kita akan mengatakan Tuhan kita itu menyesal menurunkan satu hukum larangan hingga kemudian nanti membolehkan? Bukankah dia maha tahu? Bukankah dia akan lebih konsisten untuk mengatakan yang iya maka iya, yang tidak maka tidak? Maka terjadilah proses identifikasi bahwa manusia ketika dikatakan, "Oi, jangan makan babi." Kenapa? Perintah dari Tuhan. Tuhan ngelarang makan babi? Iya. Sedangkan mereka suka makan babi. Lalu apa yang terjadi? Mereka menciptakan agama untuk membolehkan makan babi. Dengan menyamar adalah merupakan bagian daripada agama tersebut. Hingga kemudian Yesus berkoar-koar dalam Matius 5, 17, 18, 19. Apa dikatakan? Selama langit dan bumi ada, satu iota daripada hukum Taurat tidak pernah dihilangkan. Yesusnya masih ada, langit dan bumi juga masih ada, bahkan sampai sekarang. Lalu apa perkataan penyesat yang diwanti-wanti Yesus? Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Bukankah Yesus mengatakan dalam Matius 5, 18, 19, 17, 18, 19, mengatakan, selama langit dan bumi ini ada, satu iota daripada hukum Taurat tidak pernah aku batalkan. Lihatlah diriku. Di mana aku menyembah Tuhan yang satu. Di mana aku bersunat. Di mana aku juga tidak memakan babi. Dan bahkan aku mengharamkan babi. Layaknya seperti hukum Taurat yang tak pernah batal. Lalu manusia ketika memandang, ini Yesus, ini Musa, ngelarang apa yang kami mau. Kami suka makan babi. Kami suka berlaku seenaknya, lalu mereka menusuk dari dalam. Lalu mereka masuk dari dalam. Dengan mengatakan apa yang mereka mau. Yaitu dengan menubuatkan, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Maka kakak coba tinjau daripada hukum Musa perjanjian lama. Musa mengajarkan kepada muridnya, apa yang diajarkan? Tuhan bukan manusia. Tuhan juga bukan anak manusia. Kalaukah Musa yang menerima Yesus yang akan datang sebagai Tuhannya Musa, maka Musa lah orang yang pertama tahu dan meralat omongannya. Wahai murid-muridku, agar engkau tidak tersesat. Maka saat kuberitahukan kepadamu Tuhan bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Tetapi nanti engkau akan lahirkan satu Tuhan, yaitu Tuhan yang berwujud manusia dan juga anak manusia. Masalahnya Musa tidak pernah meralat hubungan. Tidak pernah meralat omongannya. Akan tetapi benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan, Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Di mana Nabi Isa ataupun anaknya Maria meminta perlindungan daripada fitnahan orang yang membawa namanya sebagai Mesias ataupun Kristus untuk merubah ajaran Tuhan. Di mana Tuhan itu datang hanya memberitakan satu. Apa? Tentang dirinya, tentang perintahnya. Perintahnya apa? Misalnya contoh bersunat dan bersujud kepadanya, berdoa kepadanya, layaknya yang dilakukan Yesus, layaknya Yesus berdoa kepada Tuhan, layaknya Yesus juga sujud kepada Tuhan. Akan tetapi mereka, kalau seandainya ini Yesus tidak memperbolehkan apa yang kami mau, apa yang kami mau? Kami mau makan babi, kami tidak mau bersunat, kami mau hidup seenaknya. Bagaimana cara mereka? Yaitu dengan masuk ke dalam ajarannya. Dengan mengatakan bahwa aku pengikut Kristus. Lalu kemudian membawa nama Yesus, membolehkan segalanya apa yang mereka mau. Lalu kemudian, apa jawaban Al-Quran? Mereka tidak lain, wala talbisul haqqa bil batil, wa antum ta'lamun. Wahai tangan-tangan keji, kata Allah. Jangan engkau coba otak-atik hukumku, menggantikan hal yang benar dengan hal yang salah. Padahal kamu orang yang tahu ganjarannya. Lalu apa yang kemudian terjadi? Al-Quran menjabarkan bahwa mereka setelah masuk ke dalam ajaran tersebut, mereka memfitnah para rasul. Pertama, kakak boleh buka dalam perjanjian lama. Di mana Ismail, anak daripada Hagar, difitnah sebagai lakunya seperti keledai liar. Nuh bermabuk-mabukan hingga dia tidur dalam keadaan telanjang. Hingga kemudian nanti anaknya datang, ya ini dalam Sefaria ya.
Hingga nanti anaknya datang, marah dan mengutuk Kanaan. Karena apa? Mohon maaf kata-kata saya. Menghilangkan biji pilirnya. Sekarang coba kakak pikir. Apa tendensius daripada memfitnah membawakan satu nama? Kalau bukan ada dendam kepada satu nama. Lalu Al-Quran membersihkan. Kenapa tujuan Al-Quran datang di akhir zat? Kenapa Al-Quran datang di akhir? Kenapa Al-Quran datang di ujung? Untuk mengklarifikasi para rasul. Untuk mengatakan bahwa rasul-rasulku tidak pernah difitnah sama seperti yang mereka katakan. Apa perkataan Al-Quran? Ini Abdullah, kata Nabi Isa, kata anaknya Maria. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku ini bersujud. Aku ini hamba. Kisah para Rasul 3:13. Allah, Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Yesus disebut hamba. Akan tetapi begitu banyak bantahan daripada pendeta dan sekalian mengatakan, iya dalam wujud manusia dia disebut hamba. Padahal mereka hanya memperkuat argumentasinya demi tujuan memantapkan apa yang mereka mau. Padahal Allah cuma datang menurunkan Nabi Muhammad agar manusia kembali kepada fitrahnya. Mau berfikirnya. Apa fitrah mau berfikirnya? Yang manusia tetaplah manusia, yang kucing tetaplah kucing, yang lembu tetaplah lembu. Apa yang menjadi bukti? Sekarang gini ya. Orang terdahulu, kita tiktokan sekarang. Orang terdahulu boleh mencari Tuhan dan menciptakan kitab suci. Kalau orang terdahulu itu mencari Tuhan dan mengatakan Brahmana, Siwa, Krishna, menuliskan kitab Weda. Orang terdahulu mengatakan Yesus Tuhan, menuliskan Bible. Orang terdahulu mengatakan Allah sebagai Tuhan, menuliskan Al-Quran. Kita singkirkan semuanya. Mari kita mencari Tuhan dengan secara waras, dengan secara sadar. Saya tanya kepada Kak Emilus. Kak Emilus, monitor, masih nyimak? Masih nyimak. Orang terdahulu bebas mencari Tuhan, padahal mereka itu adalah sama-sama manusia seperti kita. Benar gak? Benar gak? Orang terdahulu adalah manusia, sama seperti kita. Mereka mencari Tuhan dan menuliskan kitab suci. Benar gak? Benar. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama dan mencari Tuhan, mana tahu Tuhan adalah tipuan orang terdahulu? Maka kita lebih pantas mencari Tuhan versi kita. Benar gak? Takutnya adalah tipuan. Maka kalau saya tanya kepada kakak, kalau kita harus mencari Tuhan, mengabaikan segala kitab suci, kita harus bertuhan seperti apa, Kak? Kak? Nggak tahu kan? Oke, saya bilang. Kita uji satu persatu. Kak, aku ajak kakak nyembah gunung, mau nggak? Nggak mau lah. Oke, aku ajak kakak nyembah ibu sendiri, mau nggak? Ya enggak lah bang. Oke, aku ajak kakak nyembah langit, mau nggak? Terus? Mau nggak? Ya nggak mungkin lah. Oke, aku ajak kakak nyembah kucing, mau nggak? Ih banyak banget sih, nggak mungkin lah. Maka kesimpulan kakak pasti ada Tuhan yang jauh luar biasa daripada apa yang aku lihat hari ini. Benar gak? Benar, yaitu Tuhan Yesus. Kak sanggup aku kan. Udah selesai pokoknya gitu ya Kak ya. Dia kan menuhankan Yesus, man. Saya tambahin ya. Dia kan menuhankan Yesus. Sedangkan Yesus sendiri akan mengusir orang-orang yang menyembah dia. Orang-orang yang Matius 7:22 kasih tahu. Ya. Orang-orang yang menyembah dia. Diusir kakak nanti di hari akhir diusir Kak. Jadi coba ini nih, coba lihat. Oke, bukan gitu kali konsepnya bang. Gini. Saya persimpel nih. Nih baca ya, baca Mbak. Atau saya bacain ya Mbak ya. Atau Mbak yang mau bacain silakan Mbak. Lebih afdol Mbak yang bacain Mbak. Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan. Aku udah tahu ayat ini bang. Kalau yang ini mah aku udah tahu. Maksudnya itu yang diusir tuh bukan kami lah. Abang lah yang diusir. Nah, abang yang diusir. Saya agamanya Islam. Ya Mbak ya. Mbak agamanya oke. Mbak agamanya Kristen. Kita persimpel di sini Mbak. Saya main simpel aja dan main cepat ya Mbak ya di sini. Kata Mbak,
Abang yang diusir, berarti saya dong yang diusir sama Yesus, oke? Saya Islam. Nah, saya pengen nanya, yang berseru atas nama dia, yang berbunyi jat atas nama dia, yang menyebut nama dia Tuhan, Islam atau Kristen? Kami. Kristen. Kenapa harus saya yang diusir? Kan saya nggak menuhankan Yesus. Saya nggak pernah berbuat atas nama Yesus. Saya nggak pernah menyembuhkan orang atas nama Yesus. Kalau ayat ini, perasaan ayat ini sering dibahas tuh, cuman aku lupa ininya. Iya. Bukan sering dibahas yang ini sama Betul. Bapak Saya pernah nggak? Maksudnya yang di... Saya pernah nggak menyebut Yesus dengan nama Tuhan? Saya kan Islam. Saya pernah nggak? Iya tahu, cuma Nggak pernah kan? Tapi kata Yesus Tapi nggak yang gitu yang diusir sama Yesus itu yang orang yang suka bernubuat, bermujizat, orang yang suka menyembuhkan orang sakit, yang mengusir setan atas nama Yesus. Saya nggak pernah loh menuhankan Yesus, Mbak. Kenapa harus saya yang diusir? Mbak yang kalian yang berbuat, saya yang bertanggung jawab. Gimana sih, Mbak? Justru ini jelas, Mbak. Pengajar-pengajar ini mengajarkan untuk menyembah Yesus, untuk bernubuat atas nama Yesus, untuk mengusir setan atas nama Yesus. Pengajar ini bisa dikatakan pendeta. Pendeta selalu menyebutkan ke murid-muridnya, ke jemaat-jemaatnya, sembahlah Yesus, dia adalah Tuhan. Sembahlah Yesus, dia adalah Tuhan. Berdoalah atas nama Yesus, dia adalah Tuhan. Itu di gereja, itu pendeta. Sedangkan kami di masjid, Mbak, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Yesus. Kenapa yang diusir harus saya, Mbak, yang Islam? Kalian yang berbuat. Ini parah nih. Tenang. Kalian ini kok lempar batu sembunyi tangan, Mbak. Kami nggak pernah loh bernubuat atas nama Yesus, menyembuhkan tapi orang atas nama konsepnya nggak Yesus. kayak gitu, Bang. Konsepnya nggak kayak Ini gitu. ayatnya Konsepnya tertulis nggak. seperti itu, Mbak. Ayatnya tertulis seperti itu. Maksudku yang diusir tuh kan abang lah, karena abang yang ini yang nggak mau menyembah Tuhan Yesus. Justru di sini yang menyembah Yesus yang diusir, bukan yang nggak menyembah. Abang melintir nih. Enggak, baca yang baik. Makanya tadi saya baca, kenapa sama Mbak dipotong, kayak nggak mau dibacain. Atau saya baca ulang, Mbak. Sering dibahas yang ini mah. Kalau sering dibahas, harusnya Mbak tahu Tapi bukan siapa yang bukan diusir di gitu sini. ininya. Ini bunyi penjelasannya ayatnya nggak seperti gitu. itu loh, bunyi ayatnya seperti ini, bunyi ayatnya, Mbak. Ya abang ngeyel nih. Yang ngeyel itu Mbak, baca, Mbak. Atau saya bacain ya, saya bacain aja. Saya bacain. Ih, kebalik yang ngeyel kamu. Aduh ya Allah. Nih saya bacain aja, Mbak. Jadi biar kelihatan siapa yang ngeyel. Mbak dengerin baik-baik, renungi, hayati ya. Lihat bibir saya mengucapkan lapad ini ya, bukan lapad ini, tulisan ini. Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku, dan menjadi warga kerajaan Allah, tetapi yang akan menjadi warga kerajaan Allah yang setiap orang yang akan melakukan kehendak Bapakku. Jadi bukan kehendak Yesus ya, kehendak Bapakku di sini ya, di surga. Pada hari pengadilan banyak orang yang berkata kepadaku, Tuhan penguasaku, kami sudah bernubuat atas namamu, kami sudah mengusir setan, kami melakukan banyak keajaiban dengan menyebut namamu. Tetapi pada waktu itu dengan terus terang aku, Yesus akan menjawab mereka, hai kamu semua melakukan kejahatan, pergilah dari hadapanku, aku tidak pernah menganggap. Yang diusir sama Yesus itu bukan Islam, tapi orang yang suka bernubuat, orang yang menuhankan dia, orang yang bermujizat atas nama dia, orang yang mengusir setan, mengusir si luga atas nama dia. Ayat udah terang benerang, udah jelas di sini ayat. Kenapa Mbak malah menuduh kami umat Muslim suka bermujizat, suka menyembah atas nama Yesus? Orang Islam gak pernah, Mbak, menuhankan Yesus. Orang Islam gak pernah bernubuat atas nama luga, Mbak. Gak pernah, Mbak. Gak pernah, Mbak. Aduh, aku dipinta bermujizat atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus. Mbak kejam. Kami itu menyembah Allah, Mbak. Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Yesus.
Kenapa Mbak fitnah saya, Nah, Mbak? iya justru abang itu menyembah Tuhan yang lain karena itulah sebabnya diusir Justru bang. itu yang tertulis di ayat itu yang menyembah Yesus. Bermujizat atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus, mengusir Karena setan abang kan atas bukan nama Yesus, pendeta, mengusir jadi siluga atas nama Yesus. semau-maunya kayaknya. Bukan semau Karena abang itu saya bukan cuma pendeta. membacakan. Ih, Ya nalarnya abang berbeda. berarti ayat ini salah. Nggak ada yang salah sama ayatnya bang. Kalau Cuman ayat ini nggak salah, berarti benar. Yesus mengusir orang yang menyebut dia Tuhan. Yesus mengusir orang yang bernubuat atas nama siluga, bermujizat atas nama siluga. Ih, sekali ini. Udah jelas soalnya ini bunyi ayatnya seperti itu, soalnya yang Mbak. disampaikan pendeta itu Kenapa? beda bang. Nggak kayak gitu, nggak kayak abang. Ya, coba saya pengen dengar. Coba saya pengen dengar yang disampaikan pendeta apa? Lupa. Pokoknya Sini nggak kayak bibirnya, gitu. bibirnya. Di sini bibirnya nih. Ih, Gitu, Bang. Kita kasih makan B2 tuh rasa nih bang nih. Bukan nggak kayak gitu. banyak cacing pita. Yesus aja tidak pernah makan B2. Kenapa kalian makan B2? Yesus disunat, kalian kagak. Yesus bersujud kepada Bapa, kalian kagak, malah jingkrak-jingkrak. Ayo. Oh kayak Yo. abang sunat aja deh. Saya sunat nih. Sunat, sumpah saya. Udah iya bahas yang lain. Pok yang tadi tuh nggak kayak gitu bang. Semua umat muslim itu disunat, Mbak. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Semua umat muslim disunat. Pengen lihat. Ada juga. Enak aja. Semua umat muslim, nggak pernah umat muslim nggak disunat. Semua umat muslim pasti disunat, dihilangin tuh kulupnya tuh, cepet dihilangin. Gak enak. Iya. Bahas kembali ke topik yang tadi bang. Ya, kembali. Ayo. Tapi apa itu pendeta kami nggak ngomong kayak gitu bang. Memang sih sering dibahas ayat yang ini tuh di waktu di gereja. Tapi penjabarannya nggak kayak gini bang. Mbak, dengerin Bukan semau baik-baik. maunya Tanya abang. lagi ke pendetanya. Enggak, bukan semau maunya abang. Abang cuma membacakan yang tertulis di dalam Bible. Itu yang saya bacakan, Mbak. Saya nggak memelintir, saya nggak mentafsir. Saya hanya membacakan yang tertulis di dalam Bible, yang diusir oleh Yesus itu orang yang menuhankan dia, orang yang berbujizat, bernubuat atas nama dia. Itu udah jelas loh, terang benerang ayatnya. Dari mana saya mentafsirkan? Saya cuma membacakan kok. Saya tunjukkan tadi ke Mbak ayatnya di mana. Udahlah Mbak, jangan nuduh-nuduh agama lain sembarangan. Ayat ini menuliskan orang yang berbujizat, mengusir setan, orang yang menyembuhkan orang sakit, mengucapkan nama Yesus. Mengucapkan nama Yesus. Emang Mbak tahu Yesus ada di mana sekarang? Tahu nggak? Yesus ada di mana sekarang? Di surga. Di surga. Yesus dan Bapa satu nggak? Yesus dan Allah satu nggak? Satu. Satu, oke. Mbak, tolong dibaca ayat ini ya. Ini ayat buatan LAI. Ayat bikinan LAI. Ayat yang dianggap kitab suci oleh LAI. Mbak baca baik-baik ini. Baca Mbak. Yesus atau Allah ada di mana? Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Maksudnya? Nah, jadi Oh, yang Yesus bohong ini nih. kok bohong? Mbak buka sendiri deh ayatnya di sana, di HP atau di Bible. Ayub 27 pasal 3. Jadi menurut Mbak, Ulang, lihat. astaga naga, astana pelaki lemah. Nih. Baca baik-baik nih. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam. Maksudnya gimana nih? Ya Mbak cari sendiri, Mbak buka sendiri atau Mbak tanyain ke pendeta. Ini bukan bikinan saya Mbak. Oh, ya, Dosa. ntar pertanyaannya. Dosa saya hukumnya Mbak, bikin ayat seperti ini, mengubah-ubah ayat seperti ini.
Masuk ini Mbak, saya masuk penjara Mbak kalau mengubah ayat-ayat yang ada di dalam Bible Mbak. Nggak boleh Mbak. Ini udah jelas tertulis Mbak. Bukan masuk penjara, abang masuk neraka abang mah. Masuk neraka juga, iya. Kalau saya merubah-rubah kitab orang, nggak boleh Mbak. Umat Islam itu dilarang keras untuk menginjak-injak atau mengubah-ubah kitab orang Mbak. Nggak boleh Mbak. Nggak boleh Mbak. Ya, jadi menurut Mbak Yesus ada di surga itu bohong. Ternyata Yesus ada di dalam lubang hidung Mbak. Mana ada kayak gitu bang? Nggak ada. Ya ini buktinya, tertulisnya apa coba? Di mana ini? Jangan naikin dulu ini oten yang lain. Coba yang naikin yang lain aja dulu. Aku pendengar Tapi aja. nggak ada, tapi belum ada. Coba Mbak jawab dulu ini. Ayub 27 pasal 3, yang benar itu Yesus ada di mana? Ada di surga apa ada di lubang hidung Mbak? Iya di surga lah bang. Berarti ayat ini salah dong. Ayat ini salah dong. Ya nggak tahu. Kok nggak tahu? Mbak harusnya tahu dong. Mbak kan Kristen. Tadi kan Mbak udah menuduh kami yang akan diusir oleh Yesus itu orang Islam. Ternyata orang Kristen. Ternyata Tuhan Mbak itu bukan di langit, bukan di surga. Ternyata lubang. Gatel. Mbak. Masih sih bikin. Mbak punya HP 2 nggak di sana? Punya. Coba buka sama Mbak. Ya mama, lawannya yang masih awam doang. Coba nih. Yang, Enggak yang dibuka udah... dulu di sana biar Mbak yakin kalau ayat itu bikinan Kristen Mbak, biar Mbak yakin. Saya cuma mau buat ngeyakinin aja. Dibuka aja Mbak. Maksudnya Don Kamil ada di lubang hidung, bohong nih. Dibuka Mbak di HP di situ, ya ampun Mbak lama-lama, gemes, Jangan sampai Mbak menuduh kami. Dibuka di HP di situ. Mulai isuk. Dibuka Mbak di HP Mbak. Buka HP satunya. Buka ayatnya. Jangan sampai Mbak menuduh kami memelintir atau membuat ayat-ayat palsu. Jangan sampai seperti itu Mbak. Dibuka Mbak. Ayo Mbak. Tapi masa tapi pendeta kami nggak pernah loh bang yang nggak bakal dibuka. Pendetanya nggak pernah ngomong katanya kan. Ini kalau di gereja Mbak dibacain ayat-ayat seperti ini gulung tikar itu pendeta bubar itu Kristen. Bubar Mbak Kristen Mbak. Kalau dibacain ya, kalau dibuka di sana. Mbak pernah tahu nggak kalau saya bukan ngehina, saya bukan ngehujat, tapi ini ada di dalam kitab suci Mbak, di dalam Bible. Mbak pernah tahu nggak Yesus pernah jadi Satpol PP? Iya bang, bohong mana ada bang? Abang mengarang. Ini mah bohong. Nih bacain ayatnya nih. Ya ampun, disangka saya ngarang terus. Makanya buka di HP di sana. Nih baca Mbak. Yesus pernah jadi Satpol PP. Baca yang keras. Ini mah karang-karangannya abang doang nih. Nggak pernah loh bang. Abang mah bohong. Haula wala quwata. Masa saya ngebohong Mbak? Ini loh, ini baca Mbak. Mengusir. Sok Mbak di HP. Semua orang yang berjual beli dan tapi kan nggak kayak gitu persepsinya bang. Ini dia apa nih? Apa yang dilakukan Yesus di Bait Allah? Mengusir, membalik-balikan apa ini? Bangku-bangku para pedagang. Nah, sekarang Mbak sekarang Mbak ini pikirkan yang suka mengusir pedagang di pasar, yang suka membalik-balikan bangku pedagang itu Satpol PP bukan? Tapi kan bang nggak kayak gitu ininya penafsirannya. Penafsirannya seperti itu. Gimana sih Mbak ini? Tuh sama Bang Jibril dulu. Nah, Bang Jibril Islam. Masa saya debat sama Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, Bang Jibril, Bang Jibril. Bang Jibril, ada dua tugas Bang Jibril. Satu tadi Matius 21 pasal 12. Yang kedua itu Yesus mengusir orang yang berbuat mujizat atas nama Yesus. Nah Bang Jibril coba yang ngejelasin. Saya disangka melintir ayat, membikin ayat Bang Jibril.
Ini Kak Emil ini lama-lama dicubit. Ih, gemes deh. Iyalah. Lu melintir. Tuh kan, di saya kamu melintir. Kan bisa dibaca Orang- sendiri. Orang pendeta nggak pernah ngomong kayak gitu, Bang. Ya bubar Kristen Beda. tuh kalau dibacain. Ya lanjut Bang Jibri, saya ngopi dulu. Ya oke. Ya enggak, tapi kepentingannya apa sih Mbak? Maksudnya kalau Bapak gereja nggak cerita, kan mereka dapat perpuluhan. Kalau kita cerita di sini, untung kita apa gitu loh? Nggak ada keuntungannya kan? Betul nggak sih? Nggak tahu. Bukan dari perspektifnya aja. Kalau kita tunjukin kebenaran di sini, ada untungnya nggak buat kita? Mbak Emil ini Kristen Protestan, Katolik, Katolik, Bang. Katolik. Iya, kalau Katolik nggak boleh baca sendiri ya. Tahu nih abang bikin santang nih. Itu ya. Iya, enggak. Tapi kalau Katolik bener kan, nggak boleh baca kitabnya langsung kan, nggak boleh baca kitabnya sendiri kan, mesti ada. Harus ada yang ngadu, Bang. Iya betul. Aduh, Jadi saya wajar. jadi nggak enak Bang Jibril, saya disangka melintir dari tadi, disangka membikin ayat. Coba Bang Jibril buka sendiri di situ. Yesus mengusir Ya, enggak sama para aja, pedagang. sama aja Mbak Emilnya juga bisa buka kan. Tapi nggak mau dia buka. Oke. Bukan nggak mau, Bang, cuman takut ini apa kan tanpa bimbingan itu takutnya salah. Enggak, tapi gini aja deh, daripada bawa ayat, gue paling benci iniin ayat. Kita pakai rasio aja gimana? Pakai saya paling nggak suka perang ayat karena semua orang bisa nafsirin masing-masing, karena itu kalian punya 65.000 denom kan. Gini Mbak Emil ya. Terus Mbak Emil ini nggak? Tuhannya siapa sekarang kalau saya tanya simpelnya? Yesus lah, Bang. Siapa lagi? Kenapa nuhanin makhluk Mbak? Oh, makhluk, bukan makhluk lah, Bang. Tuhan. Manusia itu makhluk bukan? Kalau manusia sih ya makhluk. Yesus 2000 tahun yang lalu jalan di bumi ini bergantung sama gravitasi untuk melangkah, makan, masih bergantung sama makanan, masih bergantung sama minuman. Itu makhluk bukan? Aduh, aku takut salah jawab deh. Aku turun aja lah, Bang ya. Loh, baru nggak apa-apa. Kita cuma tukar Soalnya pikiran, ini, cuma Bang, soalnya aku juga nggak terlalu apa ya. Coba yang agak paham dikit deh, yang ini, yang kasih naik. nggak kita ngobrol-ngobrol aja, nggak ada yang ngejudge, nggak di sini, nggak ada yang lebih Aku tuh pintar di kesal sini kita. ngejawabnya. Oh, oke. Oke, ini deh, lebih ke ini deh, rasionya. Kita bisa setuju nggak Mbak, kalau Tuhan ya pencipta langit bumi beserta isinya, semestinya, harusnya itu tidak bergantung sama apapun dan siapapun. Ntar dulu, ini sebagai pelajaran aku buat nanya-nanya deh, biar semakin rajin ke ini, rajin ke gereja, terus ntar aku tanya sama pendeta aku. Ini kita bisa setuju nggak Mbak, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya mestinya nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun? Setuju. Setuju kan? Mestinya gitu dong. Masa Tuhan bergantung? Ya nggak? Siapa yang bergantung, Bang? Tuhan kami juga nggak bergantung. Dialah Tuhan semesta alam, sang pencipta langit dan bumi. Tapi kalau berjalan bergantung sama gravitasi, kalau nggak napak. Habis itu waktu kecil bergantung sama ibunya, kalau nggak disusuin. Oke, jadi waktu Kemanusiaannya. Oke, jadi waktu dia jadi manusia, ketuhanannya di mana? Ya ada di dirinya, di dalam dirinya. Jadi Tuhannya bergantung. Kok bergantung? Maksudnya? Tuhan yang ada di dalam dirinya waktu kecil
bergantung sama ibunya untuk minum susu. Gimana itu? Kan kita tadi setuju kalau Tuhan, kan kita tadi setuju kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Iya, setuju. Jadi yang bergantung-bergantung ini bukan Tuhan dong, betul nggak? Kita nggak usah pakai Tergantung, ayat. kalau dia manusia ya bukan Tuhan lah. Oh, jadi menurut Mbak Emil, Tuhan bisa jadi manusia? Iya, kenapa enggak? Kalau ini noise, Bang Santang. Kalau Tuhan bisa jadi manusia, berarti dia bisa jadi iblis juga. Nggak mungkin dong Tuhan jadi iblis, Bang. Gimana sih? Loh, kok dia bisa jadi manusia tapi nggak bisa jadi iblis? Kok Mbak membatasi? Katanya bisa jadi apa aja. Beda lah, kalau iblis kan jahat. Oh, berarti itu dari mana tuh logikanya tuh? Katanya tadi bisa jadi apa aja. Ya emang bisa jadi apa aja, Bang. Tapi jangan jadi iblis lah. Kenapa? Nggak bisa, karena jahat. Oke, kalau jadi babi bisa. Yang pertanyaannya nggak mungkin lah, Bang. Nah, berarti ada sifat mustahil kan? Betul nggak? Betul. Kalau dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, bapaknya Nabi Isa, pencipta Nabi Isa, itu dia nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin binasa, nggak mungkin menyerupai makhluknya, nggak mungkin membutuhkan sesuatu, nggak mungkin terbilang, nggak mungkin lemah, nggak mungkin bodoh, nggak mungkin mati, nggak mungkin tuli, nggak mungkin buta, nggak mungkin bisu, nggak mungkin lemah, nggak mungkin terpaksa. Jadi ada sifat-sifat Tuhan yang mustahil, Mbak. Kalau di Islam ya. Tapi kayaknya kalau Tuhan Mbak bisa jadi apa aja, berarti nggak ada yang mustahil dong. Betul nggak? Tapi nggak ada, Bang, yang kayak gitu-gitu, Bang. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Bukan, maksudnya nggak ada yang kayak gitu gimana? Maksud jadi ini, jadi itulah, nggak ada lah, Bang. Kayak yang narasikan sama Abang tadi. Oke. Kalau nggak ke sana, saya tanya deh simpelnya. Tuhan Mbak bisa bohong nggak? Enggak lah, Bang. Nah, bisa jadi manusia tapi nggak bisa bohong. Gimana nih? Tapi nggak ada, Bang, ajarannya kayak gitu. Apa yang diajarkan ke kami, Bang? Jadi siapa yang membatasi Tuhan nih? Mbak atau saya? Aduh, susah ya. Berat ya. Karena gini, Mbak. Soalnya nggak ada loh, Bang, yang kayak gini tuh nggak ada. Pertanyaan kayak gitu tuh nggak ada. Oke, gini, kalau kita waktu kecil, Mbak, waktu saya ya, atau kalau kita punya anak umur 2, 3, 5, 6 tahun. Yang lain naik dong, yang lain. Ini, kalau kita anak kecil, Mbak, umur 6, 5, 7 tahun, kita kasih kitab, kita kasih Harry Potter, habis itu kita suruh imanin, dia kan beriman, Mbak. Kenapa? Karena waktu kecil nggak ada otaknya, dia nggak ada, nalarnya itu nggak ada, akal sehatnya itu nggak ada. Jadi dia imani dulu, baru dia belajarin. Dia belajarin nih kitab Harry Potter yang kita suruh imanin. Tapi nanti begitu umur 17, 18, 19, begitu dia ngadepin dunia, begitu dia jalanin dunia, ini kenapa nih? Ini saya masih di sini ya?
Oh, Mungkin aku juga barusan. kali. Kayak nge-lag. Tapi begitu dia umur 17, 18, 19, begitu dia ngadepin dunia, begitu dia pakai akal, begitu ada otaknya, dia baru mikir, dia baru nyari kebenaran. Apa benar kalau gue tabrak peron 3/4 itu nanti gue masuk Hogwarts? Apa benar Dumbledore itu ada? Apa benar ini? Apa benar itu? Jadi begitu kita besar, baru kita pakai akal. Baru kita imanin. Masa kita imanin doang, nggak pakai akal? Kan kita bukan bocah lagi. Kan kita bukan anak kecil lagi. Betul nggak sih? Betul. Nah jadi kalau kita lagi ngebahas kayak gini, habis itu Mbak tiba-tiba bilang, itu nggak ada di iman saya. Iya, waktu kecil kita disuruh imanin aja kan. Sekarang kita udah gede, kita mesti pakai akal dulu dong, baru diimanin. Iya nggak sih? Terus? Jadi kalau kita dari kecil, saya Mbak, insya Allah kalau dari orang tua saya, Jip, nyembah keyboard. Saya sembah keyboard, imanin dulu. Tapi begitu saya gede, enggak nih keyboard dibikin coy. Ini keyboard dicolok coy. Enggak, akhirnya saya mencari kebenaran. Nggak mungkin Tuhan begini. Tuhan mestinya nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Nggak mungkin Tuhan jadi makhluk. Tuhan. Mbak sekarang bikin donat. Habis itu saya bilang, Mbak ini kayak donat. Marah mbaknya. Betul nggak? Ya marah lah Bang. Terus? Hah? Mbak aja marah disamain sama yang Mbak ciptain. Apalagi Tuhan. Disamain sama ciptaannya. Tapi kan konsepnya nggak kayak gitu juga lah Bang. Jadi gimana konsepnya? Ya Tuhan ya Tuhan. Nah, tuh tahu Tuhan ya Tuhan. Nggak sebentar Tuhan, sebentar makhluk. Tuhan. Hah? Ya karena Yesus kan Tuhan. Nah kan tadi Mbak bilang Tuhan ya Tuhan. Kok sebentar Tuhan, sebentar makhluk? Oh iya ya. Nah, Tuhan aja, makhluk aja. Kenapa sebentar Tuhan jadi makhluk Aku jadi ngalah, Tuhan? aku up dulu deh. Aku lagi. Coba cari yang lain dulu. Aku bingung. kalau bingung. Jujur aku bingung. Nggak, Soalnya itu di gereja tuh nggak kayak gitu penyampaiannya. Beda. ya karena mungkin susah kalau pakai akal kan. Naik aku nyimak aja di bawah, naikin yang lain dulu. Terus sebagai PR aku untuk nanya ntar. Enggak Pak, nyimaknya di atas aja Mbak. Biar apa nanti kalau misalkan ada yang Mbak penasaran, bikin Mbak penasaran, Mbak langsung bertanya Mbak kalau di atas. Saya aja di atas. Ini saya mau tanya dulu Cakra. Mesti Bapak Karena abang Kristen, kan bukan ini, karena abang kan bukan Kristen, jadi menurut aku sih mungkin ya penyampainya ya semaunya doang. Dia Iya, saya takut. nggak perlu jadi chef untuk tahu makanan gak enak, Mbak. Iya nggak sih? Coba deh naikin yang lain dulu. Aku Oke, sebagai oke. pendengar aja. Oke. Silakan host. Aku masih Host itu lo mikir nih. hitam host. apa? Lo hitam tempat lo. Ini lo. Hitam apa? Ini komalnya agak aneh nih. Masa sih? Karena hostnya hitam. Fitnah. Bentar, ini Cakra ini Muslim apa Kristen Cakra? Saya Islam, cuman bukan Islam gaya Nabi Muhammad. Nah, kalau Kristen aja Bang, nggak usah kayak gitu-gituan Mbak. Bang, saya Nggak nggak boleh suka begitu. orang yang kayak Nggak- gitu-gituan Mbak. Bukan Semua umat demikian. Muslim itu akan mengakui Nabi Muhammad Bang. Dicentang aja teman-teman yang kayak ginian nggak pantas nih. Bukan demikian. Masa boleh- Udah, nggak usah banyak ngomong, udah. Buang aja buang. Sebentar dulu. Nggak usah diskusi. nyamar-nyamar di sini bukan tempatnya untuk nyamar-nyamar. Islam Nggak itu kan usah dikasih panggung udah. Nggak usah dikasih panggung yang kayak gituan dong teman-teman. Nggak usah dikasih panggung yang kayak gitu. Islam tapi bukan gaya Nabi Muhammad gimana sih? Itu sama aja Kristen tapi bukan Paulus. Nah tuh gimana itu?
Bang Jibril, gua Real Madrid tapi nggak percaya Cristiano Ronaldo. Enggak dong, gue suka Liga Spanyol tapi gue nggak suka Real Madrid. Gimana itu? Ada yang lain nggak? Yang inilah, yang enak diajak ngobrol pagi-pagi lah. Waduh, ada Darni di bawah. Bu Darni, kayaknya kalau ada yang tergoncang deh, nggak demen banget nih. Tapi Mbak Emil ini namanya Arab banget ya, kayak orang-orang Arab gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak juga kok, Emilius. Oh Emilius, oh ada us-usnya, iya bener. Us-usnya gitu biasanya Yunani gitu tuh. Ya, Itali gitu, pagan-pagan. Ini dia keponakannya penyanyi Emilia Contessa. Waduh, mau salah sebut loh. Waduh, hampir aja. Kok aku juga penyanyi tahu. Dangdut tapi. Tuh kan penyanyi dangdut. Ayo dangdut aja, dangdutan. Abang kalau aku boleh nanya tentang Islam boleh nggak? Boleh dong. Waduh, kita di sini untuk ngelurusin. Ini tugas umat Muslim yang jawab aja. Gimana? Dari tadi saya suruh ke si Daman nanya tentang Islam gak mau. Sekarang ke Bang Jibril mau. Awas lu ya Emil. Nggak gitu. Gimana? Kalau di Islam ada nggak ini apa itu keselamatan? Dikatakan kalau di agama kami kan tentu pasti ada ya. Nah kalau di Islam sendiri ada nggak? Oke. Gini. Rasulullah pernah mengatakan semua umatku pasti masuk surga kecuali yang nggak mau. Pasti masuk surga. Pasti. Tapi Mbak, di ajaran saya itu nggak ada nggak ada narasi kalau udah nyebut Allah Tuhan, udah nyebut Nabi Muhammad Nabi, tetap nggak masuk surga. Nggak ada tuh Mbak. Oh ini aja deh. Tapi di Mbak, nggak semua yang memanggil aku Tuhan. Nah, iya. Oke terus gimana? Ini antara Yesus sama aku pengen tahu antara Yesus sama ini aja sama kan kalau di tempatnya abang Nabi siapa namanya? Nabi Muhammad SAW. Bukan. Nabi Muhammad. Oh Nabi Isa. Oh iya. Kalau menurut abang Nabi apa itu? Apa tadi? Nabi Isa. Kalau menurut abang sendiri Nabi Isa sama Tuhan kami itu sama apa beda? Oknum yang sama, periwayatannya yang berbeda. Paham nggak Mbak? Kenapa bilang begitu? Oke, contoh. Mbak tahu pitung nggak? Hah? Pitung? Pitung. Pahlawan Betawi. Oh iya. Nah, pitung ini diceritakan sama orang Betawi, sama pitung yang diceritakan sama orang Belanda, beda nggak? Nggak tahu. Pasti berbeda. Iya beda. Diceritakan oleh orang Betawi, dia seorang pahlawan, dia orang yang kuat, dia orang yang beriman, dia orang yang saleh dan seterusnya. Tapi di pihak Belanda akan diceritakan, oh dia jahat, dia bukan pahlawan, dia. Nah itu Mbak, satu oknum diriwayatkan berbeda. Nah, Yesus yang kita tahu dari Mbak, Yesus itu nama dia bahkan bukan Yesus. Nama dia sebenarnya Yosua Al-Masiyah atau Yosua. Dalam bahasa Aramaik, Yosua. Dalam bahasa Arab, Isa. Yesus itu ada di bahasa Yunani di abad keempat, 400 tahun setelah orangnya nggak ada. Huruf, kalau Mbak tahu dalam bahasa Inggris Yesus itu tulisannya J, Jesus. Huruf J itu Mbak, itu baru ada di abad 16.
Nah, jadi kalau nanti di padang mahsyar begitu kita meninggal semua dikumpulin, habis itu Mbak ketemu yang gondrong, habis itu Mbak panggil Yesus, Yesus, dia nggak akan nengok Mbak, karena bukan itu namanya. Dari mana Abang tahu? Dari sejarah, itu fakta sejarah. Mbak coba tanya sama siapapun atau Google aja nama asli Yesus. Abang kayaknya ini ya Saya tunjukin ya. apa? Abang kayaknya baca Bible juga. Saya belajar sejarahnya. Nah, nih, Mbak. Saya tulis nih gampang banget nih. Nama asli Yesus. Nama asli Yesus Yesua dalam bahasa Ibrani atau Yesu dalam bahasa Aram. Dalam bahasa Arabnya Iso. Dalam bahasa Ibraninya Yesua atau Yoso. Dari Yunani. Nah, baru Yesus. Dalam bahasa Latin baru Yesus. Nama asli dia Iso. Jadi nanti kalau kita meninggal semua, habis itu Mbak ketemu yang gondrong-gondrong, Mbak panggil Yesus, Yesus. Dia pasti bilang, nyah lah. Kan bukan nama dia. Abang jangan gitu. Nih, yang tadi saya bilang, huruf J. Yang dimaksud yang disuruh nyala itu. Ini Mbak. Lah, bukan. Ini, Terus? kapan huruf J ditemukan? Huruf J ditemukan pada tahun 1664. abad 16. Huruf J-nya itu, jadi Jesus atau Yesus, itu adanya di abad 16. Jadi 16 abad kalian salah sebut nama Tuhan. Bagaimana itu? Itu valid nggak? Lah ini, waduh sumbernya. Nih, saya tunjukin. Ini sumbernya dari Staycom, sama Wikipedia, sama Quora. Atau kalau nggak percaya Mbak Google aja sendiri, ntar nongolnya sama nggak? Ntar dibilang di sini keluar di sono, ya nggak? Nah, balik lagi ke tadi. Jadi periwayatannya yang berbeda. Yesus menurut Mbak, yang Mbak diajarkan itu dari abad keempat diceritakan oleh orang Romawi, penjajah mereka. Yang notabene-nya orang Romawi ini Tuhannya memang 3 in 1 semua. Orang-orang Romawi ini Tuhannya nama ketuhanan mereka Capitolin Triad. Tuhannya Jupiter, bapak segala bapak, Juno sama Minerva. Namanya Capitolin Triad. Tuhannya memang 3 in 1 kayak gitu. Sementara Nabi Isa atau turunannya Nabi Ibrahim itu Tuhannya 1, nggak pernah turun-turun ke bumi. Tuhannya para nabi nggak pernah turun ke bumi. Tiba-tiba ada cerita dari Yunani, penyembah berhala. Oh enggak, Yesus itu bertiga, 3 in 1. Udah kayak boyband Tuhannya. Sementara Nabi Abraham bilang enggak. Tuhan itu 1. Esa. Tiba-tiba berubah nih, gara-gara Yunani. Sampai saya bingung nih, ini Tuhan apa boyband nih, rame amat. Itu Mbak, jadi satu oknum beda periwayat. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak. Emang abang belajar Bible? Saya belajar sejarahnya. Karena menurut saya sejarah akan selalu berulang. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Sejarah akan menghancurkan orang yang nggak belajar soal sejarah. Mau contoh lagi Mbak, sejarah itu akan menghancurkan kita.
Okay, just try to give me the examples. All right. If you want me to speak fully English, I can speak fully English as well. Yeah, it's okay. If you are able to speak in English, I can understand you. Just go ahead. Awesome. So if but we have like 570. Gua lagi nyimak, kagak ada. Okay. No, because we have 573 lanjut bahasa Inggris lah, bahasa Inggris aja. No, we biar have. belajar. I'd like to love you if you want to try to explain everything about English language because. All right, awesome. Apa itu ada love you, oi. Kagak ada Indo. No, she would love the language, not me personally. No, so we have 578, so they can learn in the morning, right? It's awesome. Like it's a morning talk show or something like that, right? So history will repeat itself. Do you know Noah or Nuh? Noah. Okay, just the prophet that asked by the God, the invisible God, the mighty God, that he have to create the ark, the ship, to build the ship, the ark. Yeah, when he was asked, he was given the prophecy to make the ark. You know, I don't think that kayaknya nggak enak deh, nanti pada nggak paham nih yang di bawah. No, even though they don't understand you, but it's okay. Just try to please get them to understand you. It's okay. Bentar, dikit. Aku kayak nonton Optimus Prime tuh gak? Optimus Prime lagi ngomong tuh gak? Kan suara Bang Jibril menggema tuh. Jadi gua because you can speak and understand in English, so that's why if you want to make yourself to be understood when someone talks to you using English language, just try to study it. Okay, just this one story then, right? Teman jangan ganggu, aku lagi asik ini, dua sejoli ini cocok banget. All right, just one story then, just one story. So when Noah has been asked by his God to create or to build the ark, because there will be flood, will be filled the earth, right? What did Noah said to his people? He tell his people, let's build an ark. And guess what is this people, this pagan people who worship other stuff? They worship idols, right? Where is your Allah? Where is your God? We cannot see your God. Where is your God? Look at me. This is my God. I can make an idols out of it. My God came to the world. He's powerful. He's mighty. He can be whatever he wants. That's what this pagan said. And what did Noah said? But my God, my mighty God, said that we have to build an ark so we can survive. This is our test. So he built the ark based on his faith to the invisible God. After 40 days, the rain never stops. And this pagan who worship their idols, their whatever they're worshiping, I don't know, maybe they worship another guy or another prophet. After 40 days of raining non-stop, the flood came over and destroyed everything. They never came into the ark. Like I said, history will repeat itself. If you scroll down at TikTok right now, who's asking, where is your God? I cannot see your God. Look at my God. I can have my God. I have idols of my God. Who's that people? Is it a Muslim or is it a Christian? History will repeat itself. Did you get my point? I got it. There you go. So if you ask me, where is your God? We cannot see your God. Look at my God. I can see it. He's like a man. He's got a long hair. He's handsome and all that. I have an idol out of him. So are you on Noah's side or on this pagan's side? Which side are you on? Wait.
Hold on a second because someone calls me. Hold a second. No, no worries, no worries. Beneran kayak dengar Optimus Prime loh, sumpah. Lagi ngomong Mamba Pili. Bang, I'm so sorry, my parents coming, so that's why this level will be disconnected. I'm gonna continue later, okay? All right, we'll be here. I'm gonna be happy to be here. All right, awesome. My parents coming, guys. I'm sorry. All right. When Noah started there's no Jesus yet, Brother Jibril. Oke, saya ulang ya bahasa Indonesia ya. Jadi ini narasinya saya ulang. Dia kan nanya apa saya belajar Bible. Saya bilang enggak, saya belajar sejarah. Kenapa? Karena sejarah akan selalu berulang. Sejarah akan menghancurkan orang-orang yang tidak belajar soal sejarah. Mau saya contohkan? Dia bilang oke, coba tunjukin contoh sejarah yang akan menghancurkan kita kalau nggak kita pelajari. Saya contohin Nabi Nuh. Nabi Nuh dapat firman dari Tuhan. Dia pencipta langit bumi beserta isinya yang maha kuasa, yang bukan pagan, yang nggak pernah turun-turun. Dia diperintahkan mendapat firman untuk membangun bahtera. Habis itu Nabi Nuh membangun bahtera. Apa yang Nabi Nuh katakan kepada pengikutnya atau umatnya waktu itu? Umatnya bilang apa? Mana Allahmu? Allahmu nggak kelihatan. Lihat nih, Tuhan saya kelihatan. Lihat nih, Tuhan saya ada berhalanya. Lihat nih, Tuhan saya pernah turun, ada kuasanya. Tuhan kamu nggak kelihatan, nggak bisa dilihat, nggak berkuasa. Sampai 40 hari hujan, ini kaum-kaum pagan penyembah makhluk.